Aku tidak pernah menyangka, ibu dari suamiku sendiri ingin menghancurkan rumah tanggaku. Suatu malam aku berdiri di balik pintu ruang tamu. Suara ibu mertuaku terdengar jelas. Raka harus menikah lagi. Perempuan seperti Dina tidak pantas jadi istri. Jantungku berhenti berdetak. Tanganku gemetar. Yang membuatku lebih hancur, suamiku tidak langsung menolak. Assalamualaikum teman-teman. Sebelum kita lanjut ke cerita ini, jangan lupa subscribe dan dukung channel ini agar lebih banyak kisah rumah tangga penuh pelajaran bisa kita bagikan. Tulis juga di komentar, kalian menonton dari kota mana? Sekarang, mari kita lanjutkan kisah yang mungkin membuat hati kalian ikut bergetar. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Jam di dinding ruang tamu menunjukkan pukul 21.40, sementara hujan turun perlahan di luar rumah. Suaranya mengetuk jendela seperti irama yang menenangkan, setidaknya bagi orang lain. Tapi tidak bagiku. Namaku Dina, usia 32 tahun. Sudah 7 tahun aku menikah dengan suamiku, Raka, seorang pria berusia 35 tahun yang bekerja sebagai manajer di perusahaan konstruksi. Sejak awal aku tahu suamiku adalah pria yang baik, pekerja keras, bertanggung jawab, dan jarang pulang larut tanpa alasan. Karena itu aku selalu berusaha menjadi istri terbaik. Aku berhenti bekerja 2 tahun setelah menikah. Banyak teman yang menyayangkan keputusan itu, tapi bagiku keluarga jauh lebih penting. Aku ingin rumah ini selalu hangat ketika Raka pulang. Malam itu aku sedang menyiapkan teh hangat di dapur ketika suara mobil berhenti di depan rumah. Akhirnya Mas pulang juga, gumamku pelan. Namun saat aku mengintip melalui jendela, yang turun dari mobil bukan hanya Raka. Ibu Ratna. Ibu mertuaku. Perempuan berusia 60 tahun itu terkenal keras dan sulit ditebak. Sejujurnya, sejak awal pernikahan kami, aku tidak pernah benar-benar merasa diterima olehnya. Bukan berarti aku tidak berusaha. Aku sudah mencoba berbagai cara. Memasakkan makanan kesukaannya. Membelikannya hadiah saat ulang tahun. Bahkan sering menelpon hanya untuk menanyakan kabarnya. Tapi sikapnya tidak pernah berubah. Tatapannya selalu dingin. Dan kata-katanya sering menusuk. Aku menarik napas panjang sebelum keluar dari dapur. Ketika pintu terbuka, Raka masuk lebih dulu. Assalamualaikum, ucapnya. Waalaikumsalam, jawabku sambil tersenyum. Lalu aku menoleh pada ibu mertua. Silakan masuk, Bu. Ibu Ratna melirikku dari atas sampai bawah. Rumahnya masih berantakan seperti biasa. Kalimat pertama yang keluar dari mulutnya langsung membuat dadaku sesak. Padahal ruang tamu sudah aku rapikan sejak sore. Raka menaruh tas kerjanya di sofa. Din, ibu mau menginap malam ini. Aku sedikit terkejut, tapi tetap tersenyum. Tentu saja boleh, Bu. Kamar sudah saya siapkan. Ibu Ratna berjalan melewatiku tanpa menjawab. Aku terbiasa. Sudah bertahun-tahun aku menelan hal seperti itu. Namun malam itu, entah kenapa hatiku terasa tidak tenang. Setelah makan malam, Raka mandi lalu masuk ke kamar. Ia terlihat sangat lelah. Sementara itu ibu mertua masih duduk di ruang tamu sambil menonton televisi. Aku menghampirinya. Bu, mau teh hangat? Ia mengangguk tanpa menoleh. Aku kembali ke dapur, membuatkan teh, lalu meletakkannya di meja. Ini, Bu. Ia menyesap sedikit, lalu berkata datar. Tehnya terlalu manis. Aku tersenyum kecil. Nanti saya tambahkan air panas. Aku berbalik menuju dapur lagi. Namun saat kembali, ruang tamu sudah kosong. Ibu Ratna tidak ada di sana. Aku berpikir mungkin beliau masuk ke kamar tamu. Aku mematikan televisi lalu berjalan ke arah kamar. Saat melewati lorong menuju kamar, aku mendengar suara dari ruang makan. Pelan. Seperti orang sedang berbicara. Aku mengerutkan kening.
Suara itu, suara Ibu Ratna. Dan suara lainnya. Raka. Aku berhenti berjalan. Awalnya aku tidak berniat menguping. Tapi kalimat yang kudengar berikutnya membuat kakiku tidak bisa bergerak. Raka, kamu tidak bisa terus mempertahankan pernikahan ini. Jantungku berdetak keras. Aku berdiri di balik dinding, tidak terlihat dari ruang makan. Raka menjawab pelan. Ibu, kenapa bicara seperti itu? Ibu Ratna menghela napas panjang. Karena aku tahu yang terbaik untukmu. Ada jeda beberapa detik. Lalu kalimat berikutnya seperti pisau yang menembus dadaku. Perempuan seperti Dina tidak pantas menjadi istri seorang manajer. Tanganku langsung gemetar. Raka tidak langsung menjawab. Aku menahan napas. Apa maksud ibu? Tanya Raka akhirnya. Dia tidak punya karir. Tidak punya koneksi. Tidak punya keluarga terpandang. Nada suara Ibu Ratna semakin dingin. Bagaimana dia bisa mendukung masa depanmu? Mataku mulai panas. Air mata menggenang tanpa bisa kutahan. Raka berkata pelan. Dina sudah berkorban banyak untuk keluarga ini. Namun Ibu Ratna tertawa kecil. Berkorban? Ia menggeleng. Perempuan berhenti kerja itu bukan pengorbanan, itu kemalasan. Dadaku terasa sesak. Aku menggigit bibir agar tidak menangis keras. Lalu Ibu Ratna melanjutkan dengan suara yang lebih rendah. Tadi sore aku bertemu seseorang. Raka tampak bingung. Seseorang? Iya. Ada nada penuh rencana dalam suaranya. Seorang perempuan yang jauh lebih pantas untukmu. Aku merasa seperti dunia berhenti berputar. Apa maksudnya? Raka langsung berkata tegas. Ibu, aku sudah menikah. Tapi kamu bisa menikah lagi. Kalimat itu seperti petir di tengah malam. Raka terdiam. Dan keheningan itu, jauh lebih menyakitkan dari jawaban apapun. Aku menutup mulutku agar tidak terisak. Lalu Ibu Ratna berkata pelan namun jelas. Aku hanya ingin kamu bahagia. Beberapa detik berlalu. Lalu Raka berkata dengan suara lelah. Bu, jangan mulai lagi. Namun Ibu Ratna tidak berhenti. Kamu terlalu baik, Raka. Tapi ibu bisa melihat apa yang tidak kamu lihat. Aku menggenggam dinding untuk menahan tubuhku. Lalu kalimat terakhir yang kudengar membuat seluruh tubuhku dingin. Kita akan mencari cara agar Dina pergi dengan sendirinya. Tanganku langsung gemetar hebat. Apa yang baru saja kudengar? Ibuku sendiri mungkin tidak akan tega merencanakan hal seperti itu. Tapi ini, ibu dari suamiku. Langkah kaki terdengar dari ruang makan. Aku cepat-cepat kembali ke dapur sebelum mereka melihatku. Tanganku masih gemetar saat memegang gelas. Beberapa detik kemudian Raka masuk. Ia terlihat terkejut melihatku. Din? Kamu belum tidur? Aku memaksakan senyum. Belum. Lagi bersihin dapur. Raka menatapku beberapa saat, lalu berkata lembut. Jangan terlalu capek. Aku mengangguk. Iya, Mas. Ia keluar lagi menuju kamar. Begitu langkahnya menjauh, air mataku akhirnya jatuh. Aku bersandar pada meja dapur. Hatiku terasa hancur. Bukan hanya karena kata-kata ibu mertua, tapi karena satu hal yang lebih menyakitkan. Raka tidak membantahnya dengan tegas. Malam itu aku sadar, rumah tanggaku mungkin tidak sedang baik-baik saja. Dan aku tidak tahu seberapa jauh ibu mertuaku akan melangkah untuk menghancurkannya. Pagi itu matahari bersinar cerah, tapi hatiku terasa berat seperti langit sebelum badai. Aku hampir tidak tidur semalaman. Setiap kali memejamkan mata, kata-kata ibu mertua kembali terngiang di kepalaku. Kita akan mencari cara agar Dina pergi dengan sendirinya. Kalimat itu seperti luka yang terus terbuka.
Aku menatap pantulan wajahku di cermin kamar mandi. Mataku sembab, tapi aku berusaha tersenyum. Aku tidak ingin Raka curiga. Bagaimanapun juga, aku belum siap membicarakan apa yang kudengar tadi malam. Aku menarik napas panjang lalu keluar menuju dapur. Seperti biasa, aku menyiapkan sarapan. Telur dadar, nasi goreng sederhana, dan teh hangat. Makanan kesukaan Raka. Beberapa menit kemudian, suara langkah kaki terdengar dari tangga. Raka turun lebih dulu. Ia sudah mengenakan kemeja kerja biru tua yang rapi. "Pagi, Din," katanya sambil tersenyum. Aku membalas senyum itu. "Pagi, Mas." Ia duduk di meja makan. Wangi sekali. Aku menaruh piring di depannya. "Semoga enak." Raka mulai makan dengan lahap. Melihatnya seperti itu biasanya membuat hatiku hangat. Tapi pagi ini, ada perasaan aneh yang tidak bisa kujelaskan. Aku terus bertanya dalam hati. Apakah Raka benar-benar mempertimbangkan kata-kata ibunya? Belum sempat aku memikirkan lebih jauh, suara sandal terdengar dari arah kamar tamu. Ibu Ratna keluar dengan wajah yang sudah rapi. Rambutnya disisir rapi seperti biasa, dan ia mengenakan kebaya rumah yang elegan. Ia duduk di kursi tanpa menyapaku. Aku mencoba tetap sopan. "Selamat pagi, Bu." Ia hanya mengangguk tipis. Aku menaruh piring di depannya. Nasi gorengnya masih hangat. Ibu Ratna memandang piring itu beberapa detik, lalu berkata datar. "Minyaknya terlalu banyak." Tanganku berhenti di udara. Belum sempat aku menjawab, Raka berkata, "Ah, tidak juga, Bu. Enak kok." Ibu Ratna menatap anaknya. "Raka, kamu selalu terlalu baik." Nada suaranya seperti sindiran. Aku pura-pura sibuk menuang teh agar tidak terlihat terluka. Sarapan berlangsung dalam keheningan yang aneh. Lalu tiba-tiba ibu mertua berkata, "Raka, nanti sore kamu tidak ada acara?" Raka menggeleng. "Sepertinya tidak ada, Bu." "Kenapa?" Ibu Ratna menyesap tehnya lalu berkata santai. "Ibu ingin kamu bertemu seseorang." Aku langsung menegang. Sendok di tanganku berhenti bergerak. Raka tampak bingung. "Bertemu siapa?" Ibu Ratna tersenyum kecil. "Anak teman ibu." Aku menahan napas. Raka mengerutkan kening. "Untuk apa?" Ibu Ratna menjawab dengan nada ringan, tapi kata-katanya tajam. "Sekadar makan malam." Dia perempuan yang sangat baik. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku mencoba tetap tenang. Raka menatap ibunya dengan curiga. "Ibu?" Namun Ibu Ratna memotong. Dia lulusan luar negeri. Sekarang bekerja di perusahaan besar. Ia melirik ke arahku sekilas. Tatapan itu penuh arti. Perempuan seperti itu bisa mendukung karir suami. Kalimat itu jelas ditujukan padaku. Raka langsung meletakkan sendoknya. "Bu, cukup." Suasana meja makan langsung tegang. Aku menunduk, berpura-pura tidak mendengar. Ibu Ratna tampak tidak terpengaruh. "Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu." Raka menghela napas panjang. "Aku sudah menikah." "Ibu tahu." Jawaban itu membuat ruangan terasa lebih dingin. Tapi tidak semua pernikahan harus dipertahankan. Tanganku gemetar. Aku tidak kuat mendengar lebih lama. Aku berdiri dari kursi. "Maaf, saya ke dapur dulu." Tanpa menunggu jawaban, aku berjalan cepat meninggalkan ruang makan. Begitu sampai di dapur, air mataku langsung jatuh. Aku menggenggam pinggir meja. Aku tahu ibu mertuaku tidak menyukaiku. Tapi aku tidak pernah menyangka, ia akan sejelas ini mencoba memisahkan kami. Beberapa menit kemudian langkah kaki terdengar mendekat. Aku cepat-cepat menghapus air mata. Raka berdiri di pintu dapur. "Din." Aku memaksakan senyum.
Iya, Mas. Ia menatapku beberapa detik. Kamu tidak apa-apa? Aku mengangguk. Tentu. Namun Raka tidak langsung pergi. Ia melangkah mendekat. Apa ibu mengatakan sesuatu yang membuatmu tidak nyaman? Aku ragu sejenak. Sejujurnya aku ingin berkata semuanya. Tentang percakapan tadi malam. Tentang rencana ibu mertua. Tentang rasa takut yang menghantuiku. Tapi aku takut. Takut Raka tidak percaya. Atau lebih buruk, memilih membela ibunya. Aku akhirnya menggeleng. Tidak ada apa-apa, Mas. Raka menatapku lama, seolah mencoba membaca pikiranku. Namun akhirnya ia hanya mengangguk. Kalau begitu aku berangkat kerja dulu. Aku mengantarnya sampai pintu. Sebelum masuk ke mobil, Raka berkata, "Jangan terlalu dipikirkan kalau ibu bicara aneh-aneh." Aku tersenyum kecil. "Iya, Mas." Mobilnya pergi meninggalkan halaman rumah. Aku berdiri di depan pintu beberapa detik. Hatiku terasa kosong. Namun kejutan pagi itu ternyata belum berakhir. Saat aku kembali ke ruang tamu, ibu mertua sudah duduk di sofa sambil memainkan ponselnya. Ia menatapku. "Apa kamu bahagia menikah dengan Raka?" Pertanyaan itu datang tiba-tiba. Aku terdiam. "Tentu saja," jawabku akhirnya. Ibu Ratna tersenyum tipis. "Tapi apakah kamu yakin Raka bahagia?" Dadaku terasa sesak. "Bu, saya selalu berusaha menjadi istri yang baik." Ia tertawa kecil. "Berusaha saja tidak cukup." Aku mengepalkan tangan di balik punggung. Lalu ibu mertua berkata pelan, tapi setiap katanya terasa seperti racun. "Kadang, seseorang harus tahu kapan dia tidak lagi dibutuhkan." Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya aku berani bertanya. "Apakah ibu ingin saya pergi?" Ibu Ratna berdiri dari sofa. Ia berjalan mendekat hingga hanya beberapa langkah dariku. Tatapannya dingin. "Aku hanya ingin anakku memiliki masa depan yang lebih baik." Lalu ia menambahkan kalimat yang membuat bulu kuduku merinding. "Dan aku akan memastikan itu terjadi." Ia berjalan pergi menuju kamar tamu. Aku berdiri terpaku di ruang tamu yang tiba-tiba terasa sangat sunyi. Di dalam hatiku muncul satu perasaan yang tidak pernah kurasakan sebelumnya terhadap ibu mertuaku. Takut. Namun di balik rasa takut itu, ada sesuatu yang lain mulai tumbuh. Sebuah pertanyaan yang terus berputar di kepalaku. Jika ibu mertuaku benar-benar berniat menghancurkan rumah tanggaku, seberapa jauh dia akan melangkah? Dan yang lebih menakutkan lagi, apakah Raka akan tetap berada di sisiku ketika semua itu terjadi? Sejak percakapan di ruang makan pagi itu, suasana rumah terasa berbeda. Udara di dalam rumah terasa lebih berat, seolah ada sesuatu yang tak terlihat sedang menekan dadaku setiap kali aku berjalan melewati lorong. Ibu Ratna masih tinggal di rumah kami. Dan selama 2 hari terakhir, sikapnya semakin dingin. Ia tidak banyak bicara denganku, tapi setiap kalimat yang keluar dari mulutnya selalu terasa seperti sindiran. Hari itu sore menjelang malam ketika Raka pulang dari kantor. Aku sedang menata meja makan ketika pintu depan terbuka. "Assalamualaikum." Suara Raka terdengar lelah. "Waalaikumsalam," jawabku sambil berjalan ke ruang tamu. Ia melepas dasinya dan mengusap wajahnya. "Hari ini rapat seharian," katanya. Aku tersenyum kecil. "Mas pasti lapar." "Aku sudah masak." Namun sebelum Raka sempat menjawab, suara Ibu Ratna terdengar dari sofa. "Raka, kamu ingatkan janji kamu sore ini?" Raka terlihat bingung. "Janji apa, Bu?" Ibu Ratna menghela napas panjang seolah kecewa. "Kamu lupa? Kita mau makan malam." Raka mengerutkan kening. "Oh, itu." Aku berdiri diam di dekat meja makan. Hatiku langsung terasa tidak enak.
Raka menatap ibunya. Bu, aku sudah bilang tadi pagi. Namun Ibu Ratna langsung memotong. Ini hanya makan malam, Raka. Nada suaranya lembut, tapi penuh tekanan. Tidak ada salahnya bertemu teman ibu. Aku menahan napas. Aku tahu maksudnya. Perempuan itu. Raka melirik ke arahku sebentar. Tatapan itu penuh keraguan. Aku memaksakan senyum. Pergilah, Mas. Raka terlihat terkejut. Kamu tidak keberatan? Aku menggeleng. Tidak. Lagi pula cuma makan malam, kan? Hatiku sebenarnya menjerit. Tapi aku tidak ingin terlihat lemah di depan ibu mertua. Ibu Ratna tersenyum puas. Bagus. Ia berdiri. Ayo kita berangkat sekarang. Raka masih terlihat ragu. Namun akhirnya ia mengambil kunci mobil. Sebelum keluar rumah, ia menatapku lagi. Aku tidak lama. Aku mengangguk. Iya. Pintu rumah tertutup. Suara mobil menjauh. Dan rumah tiba-tiba terasa sangat kosong. Aku berdiri di ruang tamu selama beberapa menit. Lalu perlahan duduk di sofa. Tanganku terasa dingin. Entah kenapa, perasaan buruk terus menghantuiku. 2 jam berlalu. Aku mencoba menonton televisi untuk mengalihkan pikiran, tapi pikiranku terus kembali pada satu hal. Perempuan yang diperkenalkan ibu mertua. Seperti apa orangnya? Apakah cantik? Apakah lebih baik dariku? Aku menggeleng cepat, mencoba mengusir pikiran itu. Jangan berpikir macam-macam, Dina, gumamku pada diri sendiri. Namun rasa gelisah tetap ada. Sekitar pukul 9 malam, suara mobil akhirnya terdengar di depan rumah. Aku langsung berdiri. Pintu terbuka. Raka masuk lebih dulu. Namun langkahku langsung berhenti ketika melihat seseorang di belakangnya. Seorang perempuan. Perempuan itu mungkin sekitar 28 tahun. Rambutnya panjang dan tertata rapi. Ia mengenakan dress elegan dan sepatu hak tinggi. Penampilannya sangat anggun. Dan sangat percaya diri. Di belakangnya, Ibu Ratna masuk dengan wajah puas. Dina, katanya. Aku berdiri kaku. Iya, Bu. Ibu Ratna menunjuk perempuan itu. Ini Maya. Perempuan itu tersenyum manis. Halo. Aku mencoba tetap sopan. Halo. Ibu Ratna melanjutkan dengan nada santai seolah tidak ada yang aneh. Maya adalah anak teman lama ibu. Aku mengangguk. Namun ada sesuatu dalam tatapan Maya yang membuatku tidak nyaman. Tatapan itu seperti sedang menilai diriku. Dari kepala sampai kaki. Ibu Ratna kemudian berkata, kami pikir tidak sopan kalau hanya makan malam di luar tanpa memperkenalkan dia ke rumah. Hatiku terasa semakin tidak enak. Raka tampak canggung. Ia mengusap tengkuknya. Din, maaf ya. Ibu tiba-tiba mengajak Maya mampir. Aku menggeleng. Tidak apa-apa. Padahal di dalam hati, semuanya terasa aneh. Kami duduk di ruang tamu. Aku membuatkan teh untuk tamu. Ketika aku kembali membawa nampan, Maya sedang berbicara dengan Raka. Mas Raka kerja di perusahaan konstruksi, ya? Tanyanya. Raka mengangguk. Iya. Wah, hebat sekali. Ia tersenyum kagum. Saya juga kerja di perusahaan besar. Tapi masih banyak yang harus dipelajari. Nada suaranya lembut. Sangat ramah. Aku meletakkan cangkir teh di meja. Silakan diminum. Maya menatapku dengan senyum sopan. Terima kasih. Namun Ibu Ratna tiba-tiba berkata, Maya ini lulusan universitas di Singapura. Ia melirikku sekilas. Karirnya juga sangat bagus. Aku hanya tersenyum kecil. Raka tampak tidak nyaman. Ibu? Namun Ibu Ratna tidak berhenti.
Perempuan seperti Maya biasanya sangat mendukung suaminya. Aku merasa seperti ditampar di depan orang lain. Maya terlihat sedikit canggung. Ah, Tante. Namun Ibu Ratna tertawa kecil. Ibu hanya jujur. Aku menunduk agar mereka tidak melihat mataku yang mulai berkaca-kaca. Beberapa menit kemudian, Maya berdiri. Sepertinya saya harus pulang. Ibu Ratna langsung berkata, Raka, antar Maya. Raka terlihat ragu. Namun Maya tersenyum. Tidak apa-apa, saya bisa pesan taksi. Ibu Ratna menggeleng tegas. Tidak. Sudah malam. Raka akhirnya mengambil kunci mobil. Sebelum pergi, ia menatapku. Tatapan itu seperti ingin mengatakan sesuatu. Namun ia tidak berkata apa-apa. Pintu rumah kembali tertutup. Aku berdiri di ruang tamu bersama ibu mertua. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Lalu Ibu Ratna berkata pelan. Cantik ya? Aku menatapnya. Maya? Ia mengangguk. Dia perempuan yang sangat baik. Aku tidak menjawab. Lalu ia menambahkan kalimat yang membuat dadaku terasa seperti diremas. Kalau Raka menikah dengan perempuan seperti dia, hidupnya pasti jauh lebih mudah. Aku menggigit bibir. Air mataku hampir jatuh. Namun aku tidak ingin menangis di depan ibu mertua. Ia menatapku dengan dingin. Masih belum terlambat, Dina. Aku mengerutkan kening. Maksud ibu? Ia berjalan mendekat. Kalau kamu cukup bijak, kamu bisa pergi sebelum semuanya menjadi lebih menyakitkan. Kalimat itu membuat darahku terasa dingin. Aku menatapnya dengan tidak percaya. Namun ibu mertua hanya tersenyum tipis. Lalu ia berbalik dan berjalan menuju kamar tamu. Aku berdiri sendirian di ruang tamu yang tiba-tiba terasa sangat luas dan sepi. Di dalam hatiku, sesuatu mulai berubah. Selama ini aku selalu mencoba sabar. Selalu mengalah. Selalu diam. Namun malam itu, untuk pertama kalinya aku merasa satu hal. Jika aku terus diam, ibu mertua mungkin benar-benar akan mengambil suamiku dariku. Dan pertanyaan besar mulai muncul dalam pikiranku. Apakah aku harus tetap diam? Atau mulai melawan? Sejak malam ketika Maya datang ke rumah, aku merasa seperti ada bayangan gelap yang mulai mengikuti setiap langkahku. Rumah yang dulu terasa hangat, kini terasa seperti tempat yang penuh tekanan. Setiap sudutnya seakan mengingatkanku pada satu hal, aku sedang diuji. Pagi itu aku bangun lebih awal dari biasanya. Jam dinding bahkan belum menunjukkan pukul 6. Langit masih sedikit gelap, dan udara pagi terasa dingin. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap Raka yang masih tertidur di sampingku. Wajahnya terlihat tenang. Damai. Melihatnya seperti itu membuat dadaku terasa sesak. Aku bertanya dalam hati, apakah ketenangan ini akan bertahan lama? Aku menghela napas pelan, lalu bangkit menuju dapur. Seperti biasa, aku menyiapkan sarapan. Namun pikiranku terus kembali pada satu hal. Maya. Perempuan itu tidak melakukan apa-apa yang salah. Bahkan ia terlihat sopan dan ramah. Tapi kehadirannya jelas bukan kebetulan. Aku tahu ibu mertua tidak akan berhenti sampai keinginannya tercapai. Beberapa menit kemudian, suara langkah kaki terdengar. Ibu Ratna muncul di dapur. Ia sudah berpakaian rapi meski masih pagi. Ia melihatku sekilas. Kamu bangun pagi sekali. Aku mengangguk kecil. Biasa, Bu. Menyiapkan sarapan. Ia membuka lemari dapur tanpa meminta izin, seolah rumah ini sepenuhnya miliknya. Lalu ia berkata sambil menuang air ke dalam gelas. Kemarin Maya bilang dia sangat senang bertemu Raka. Tanganku berhenti memotong sayuran. Aku mencoba tetap tenang. Oh ya? Iya. Ia menoleh padaku dengan senyum tipis. Katanya Raka pria yang sangat dewasa.
Aku tidak menjawab. Aku hanya melanjutkan memotong sayuran. Namun ibu mertua masih berbicara. Perempuan seperti Maya biasanya tahu bagaimana memperlakukan pria. Kalimat itu terasa seperti sengaja diarahkan padaku. Aku menarik napas dalam. Bu, saya selalu berusaha menjadi istri yang baik. Ibu Ratna tersenyum tipis. Tentu saja kamu merasa begitu. Nada suaranya terdengar meremehkan. Lalu ia berjalan keluar dari dapur seolah percakapan itu tidak penting. Aku berdiri di depan meja dapur dengan tangan gemetar. Dalam hati aku bertanya-tanya, mengapa beliau begitu ingin menghancurkan rumah tangga anaknya sendiri? Siang itu aku pergi ke supermarket untuk membeli beberapa kebutuhan rumah. Aku mencoba menenangkan pikiran dengan berjalan di antara rak-rak makanan. Namun saat aku sedang memilih buah, seseorang memanggil namaku. Dina? Aku menoleh. Seorang pria berdiri di belakangku. Awalnya aku tidak langsung mengenalinya. Namun beberapa detik kemudian aku tersenyum. Arman? Ia tertawa kecil. Iya. Sudah lama sekali. Arman adalah teman kerjaku dulu ketika aku masih bekerja di kantor pemasaran sebelum menikah. Ia terlihat tidak banyak berubah. Masih ramah seperti dulu. Kamu apa kabar? Tanyanya. Baik. Kamu sudah lama tidak terlihat di kantor. Aku mengangguk. Aku berhenti kerja setelah menikah. Arman tersenyum. Suamimu pasti beruntung. Aku tertawa kecil. Kami berbicara beberapa menit, hanya sekadar bertukar kabar. Ia bercerita bahwa sekarang ia bekerja di perusahaan lain. Sementara aku menceritakan sedikit tentang kehidupanku sebagai ibu rumah tangga. Percakapan itu terasa ringan. Seperti mengingat masa lalu yang sederhana. Setelah beberapa saat, aku berkata, "Sepertinya aku harus pulang." Arman mengangguk. Baik. Senang bertemu lagi. Kami berjabat tangan sebentar. Lalu aku pergi menuju kasir tanpa menyadari sesuatu. Seseorang berdiri di ujung lorong supermarket, memperhatikan kami. Seseorang yang wajahnya penuh senyum dingin. Ibu Ratna. Sore hari ketika aku pulang ke rumah, suasana terasa sangat aneh. Ibu mertua duduk di ruang tamu dengan wajah tenang. Namun tatapannya saat melihatku terasa berbeda. Seperti seseorang yang baru saja menemukan sesuatu yang ia tunggu. Kamu dari mana? Tanyanya. Supermarket, Bu. Ia mengangguk pelan. Oh. Hanya satu kata. Tapi nada suaranya membuat bulu kuduku merinding. Aku tidak terlalu memikirkannya dan langsung masuk ke dapur untuk menyimpan belanjaan. Namun malam itu, semuanya berubah. Sekitar pukul 8 malam, Raka pulang dari kantor. Namun kali ini wajahnya terlihat berbeda. Lebih tegang. Ada apa, Mas? Tanyaku. Ia tidak langsung menjawab. Ia meletakkan tas kerjanya di meja dengan gerakan keras. Lalu menatapku. Aku ingin tanya sesuatu. Nada suaranya dingin. Hatiku langsung berdebar. Apa? Raka mengeluarkan ponselnya. Lalu menunjukkan sesuatu padaku. Mataku membelalak. Di layar ponsel itu, ada foto diriku di supermarket bersama Arman. Foto ketika kami sedang berjabat tangan. Dari sudut yang terlihat sangat mencurigakan. Seolah kami sedang sangat dekat. Aku langsung menatap Raka. Mas, ini. Namun ia memotong dengan suara keras. Siapa pria itu? Dadaku terasa sesak. Dia teman lama. Teman? Raka menatapku dengan tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kenapa kamu bertemu dengannya diam-diam? Tidak diam-diam. Suaraku mulai bergetar. Itu kebetulan di supermarket. Raka mengepalkan tangan. Ibu melihat semuanya. Aku langsung menoleh ke arah sofa.
Ibu Ratna duduk di sana dengan wajah tenang. Seolah ia hanya penonton dalam drama yang ia sendiri ciptakan. Ibu melihat mereka tertawa bersama, katanya pelan. Kelihatannya sangat akrab. Aku menatapnya dengan tidak percaya. Bu, itu tidak seperti yang ibu pikirkan. Namun ibu mertua hanya mengangkat bahu. Aku hanya mengatakan apa yang kulihat. Aku kembali menatap Raka. Air mataku mulai jatuh. Mas, kamu percaya padaku kan? Raka terdiam. Keheningan itu terasa seperti pisau yang menusuk jantungku. Karena di mata suamiku, untuk pertama kalinya aku melihat keraguan. Dan di balik semua itu, aku bisa melihat satu hal dengan sangat jelas. Fitnah pertama telah berhasil ditanamkan. Malam itu rumah terasa sangat sunyi. Setelah pertengkaran kecil di ruang tamu, Raka masuk ke kamar tanpa banyak bicara. Ia hanya berkata bahwa ia lelah dan ingin istirahat. Tapi aku tahu, itu bukan hanya karena lelah. Itu karena keraguan yang sudah mulai masuk ke dalam hatinya. Aku masih berdiri di ruang tamu ketika pintu kamar kami tertutup pelan. Ibu Ratna duduk di sofa dengan wajah yang sulit dibaca. Beberapa detik kami saling diam. Lalu ia berkata dengan nada santai, "Kamu seharusnya lebih hati-hati." Aku menatapnya. Hati-hati tentang apa? Ia menyilangkan tangan. Perempuan yang sudah menikah tidak seharusnya terlihat terlalu dekat dengan pria lain. Dadaku terasa panas. Bu, saya sudah bilang, itu hanya teman lama. Ia mengangkat bahu. Orang bisa mengatakan apa saja untuk membela diri. Aku menggenggam tangan sendiri agar tidak gemetar. Kenapa ibu selalu berpikir buruk tentang saya? Ibu Ratna tersenyum tipis. Aku tidak berpikir buruk. Ia menatapku lurus. Aku hanya melihat kenyataan. Kalimat itu membuat kesabaranku hampir habis. Namun aku menahan diri. Aku tidak ingin memperburuk keadaan. Aku akhirnya berkata pelan. Bu, saya mencintai Raka. Ia menatapku tanpa ekspresi. Kalau begitu, buktikan. Bagaimana caranya? Ia berdiri dari sofa. Dengan tidak membuatnya meragukanmu. Lalu ia berjalan menuju kamar tamu. Meninggalkanku sendirian dengan hati yang terasa semakin berat. Aku masuk ke kamar beberapa menit kemudian. Lampu kamar redup. Raka duduk di tepi tempat tidur sambil menatap ponselnya. Aku berdiri di dekat pintu. Mas. Ia tidak langsung menatapku. Apa? Aku berjalan mendekat. Itu benar-benar hanya teman lama. Raka akhirnya menatapku. Aku tidak mengatakan apa-apa. Tapi kamu terlihat marah. Ia menghela napas panjang. Din. Coba bayangkan kalau aku yang bertemu perempuan lain seperti itu. Aku terdiam. Raka melanjutkan. Apakah kamu tidak akan curiga? Aku menelan ludah. Tapi situasinya berbeda. Kenapa berbeda? Karena aku tidak melakukan apapun yang salah. Namun kata-kata itu terasa sulit keluar. Aku hanya berkata pelan. Aku tidak pernah mengkhianatimu. Raka menatapku beberapa detik. Tatapannya penuh konflik. Aku ingin percaya. Kalimat itu membuat dadaku semakin sakit. Apa maksudnya ingin percaya? Ia menunduk. Aku hanya tidak suka melihat foto itu. Air mataku mulai jatuh. Aku duduk di sampingnya. Mas, selama 7 tahun menikah, apakah aku pernah membuatmu meragukanku? Raka tidak menjawab. Keheningan itu terasa seperti jarak yang tiba-tiba muncul di antara kami. Aku menyentuh tangannya. Mas. Namun ia menarik tangannya perlahan. Bukan dengan kasar. Tapi cukup untuk membuat hatiku hancur. Aku hanya butuh waktu berpikir. Kalimat itu seperti tembok yang tiba-tiba berdiri di antara kami.
Aku tidak berkata apa-apa lagi. Aku hanya berbaring di sisi tempat tidur yang lain. Lampu kamar dimatikan. Namun aku tahu, malam itu kami tidak benar-benar tidur. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Raka masih bersikap baik, tapi ada sesuatu yang berbeda. Ia lebih banyak diam. Lebih sering sibuk dengan pekerjaannya. Dan lebih jarang menatapku seperti dulu. Sementara itu Ibu Ratna terlihat semakin tenang. Seolah semuanya berjalan sesuai rencananya. Suatu siang ketika Raka sedang bekerja, aku sedang menyapu ruang tamu ketika ponselku berdering. Nomor yang tidak dikenal. Aku ragu sejenak sebelum menjawab. Halo? Suara perempuan terdengar di ujung telepon. Halo Dina? Aku mengerutkan kening. Iya. Siapa? Perempuan itu tertawa kecil. Kamu pasti sudah tahu siapa aku. Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Maya? Benar. Aku terdiam beberapa detik. Ada apa? Nada suaranya terdengar santai. Aku hanya ingin bicara sebentar. Tentang apa? Ia berkata tanpa ragu. Tentang Raka. Tanganku mulai dingin. Apa maksudmu? Maya tidak langsung menjawab. Namun ketika ia berbicara lagi, suaranya terasa berbeda. Lebih serius. Sejujurnya, aku tidak nyaman berada di antara kalian. Aku bingung. Di antara kami? Iya. Ia menghela napas. Ibumu, maksudku Ibu Raka, sering menghubungiku. Aku mulai mengerti. Menghubungimu untuk apa? Memintaku bertemu Raka lagi. Dadaku terasa sesak. Aku menggenggam ponsel lebih erat. Apa kamu setuju? Maya terdiam sejenak. Lalu ia berkata pelan. Aku tidak tahu. Jawaban itu membuat hatiku bergetar. Kenapa? Karena sebelum aku menjawab, Maya mengatakan sesuatu yang membuat dunia terasa berhenti. Karena, aku mulai menyukai suamimu. Ponsel di tanganku hampir jatuh. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Sementara di ujung telepon, Maya melanjutkan dengan suara tenang. Dia pria yang baik. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Aku akhirnya bertanya dengan suara bergetar. Kenapa kamu mengatakan ini padaku? Beberapa detik hening. Lalu Maya menjawab. Karena cepat atau lambat, kamu akan mengetahuinya juga. Telepon terputus. Aku berdiri di ruang tamu yang tiba-tiba terasa sangat sunyi. Sapu di tanganku jatuh ke lantai. Air mataku terus mengalir. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku benar-benar merasa takut. Bukan hanya karena ibu mertuaku, tapi karena sekarang, ada seseorang yang benar-benar ingin mengambil tempatku. Dan pertanyaan yang paling menakutkan terus berputar di kepalaku. Jika suatu hari Raka harus memilih, apakah ia masih akan memilihku? Sejak telepon dari Maya siang itu, pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Kalimatnya terus terngiang di kepalaku. Aku mulai menyukai suamimu. Aku duduk lama di ruang tamu setelah telepon itu terputus. Tangan masih menggenggam ponsel, sementara hatiku terasa seperti jatuh ke dalam lubang yang gelap. Selama ini aku selalu berusaha berpikir positif. Meyakinkan diriku bahwa semua ini hanyalah salah paham. Bahwa Raka masih mencintaiku seperti dulu. Namun untuk pertama kalinya, aku merasa ancaman itu benar-benar nyata. Seseorang benar-benar ingin mengambil suamiku. Dan yang lebih menyakitkan, orang yang membuka jalan untuk itu adalah ibu mertuaku sendiri. Malam itu Raka pulang lebih larut dari biasanya. Jam dinding sudah menunjukkan hampir pukul 10 ketika suara mobilnya terdengar di halaman. Aku segera menghapus air mata yang entah sudah berapa kali jatuh hari itu. Aku tidak ingin terlihat lemah. Pintu terbuka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
jawabku pelan dari dapur. Raka masuk dengan wajah lelah. Ia membuka kancing atas kemejanya dan meletakkan tas kerja di meja. Ada makanan? Tanyanya. Ada. Aku sudah siapkan. Kami makan malam bersama di meja makan. Namun suasana terasa canggung. Tidak seperti dulu. Dulu kami sering bercanda saat makan malam. Raka suka bercerita tentang kejadian lucu di kantor, sementara aku menceritakan hal-hal kecil yang terjadi di rumah. Sekarang, yang terdengar hanya suara sendok dan piring. Aku akhirnya memberanikan diri bicara. Mas. Raka menatapku. Iya? Aku menarik napas. Aku ingin bertanya sesuatu. Silakan. Aku menatapnya dalam-dalam. Apakah Mas masih percaya padaku? Raka terlihat terkejut dengan pertanyaan itu. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Aku menunduk sebentar. Karena sejak kejadian foto itu, kamu terlihat berbeda. Raka terdiam. Ia menaruh sendoknya di piring. Aku hanya sedang banyak pikiran. Karena aku? Ia menggeleng pelan. Karena banyak hal. Namun jawabannya tidak membuatku lega. Aku mengumpulkan keberanian untuk mengatakan sesuatu yang sudah mengganggu pikiranku sepanjang hari. Mas, kamu masih bertemu Maya? Pertanyaan itu membuat Raka mengangkat alis. Kenapa tiba-tiba bertanya tentang dia? Aku menatapnya. Jawab saja dulu. Raka terlihat sedikit tidak nyaman. Aku pernah bertemu sekali lagi. Dadaku langsung terasa seperti diremas. Kapan? 2 hari lalu. Aku tidak bisa menyembunyikan keterkejutanku. Kenapa kamu tidak bilang? Raka menghela napas. Karena itu hanya makan siang singkat. Dengan siapa? Dengan dia. Tanganku mulai gemetar. Kenapa kamu makan siang dengan dia? Raka terlihat mulai kesal. Din, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Lalu seperti apa? Ibu yang mengatur pertemuan itu. Aku tertawa kecil, tapi tawa itu terasa pahit. Jadi kamu hanya menurut saja? Raka menatapku dengan tajam. Ibu hanya ingin aku mengenal teman-temannya. Aku menatapnya tidak percaya. Teman? Aku menunduk sebentar, lalu berkata dengan suara pelan namun jelas. Dia bilang dia mulai menyukaimu. Raka langsung membeku. Apa? Aku mengangkat wajahku. Dia menelponku siang ini. Ekspresi Raka berubah. Dia menelponmu? Aku mengangguk. Dan dia jujur tentang perasaannya. Raka terdiam beberapa detik. Lalu ia berkata dengan suara serius. Aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Benarkah? Ya. Aku menatap matanya mencoba mencari kebohongan. Namun wajahnya terlihat tulus. Raka melanjutkan. Aku hanya makan siang dengannya karena ibu terus memaksa. Aku merasakan sesuatu di dalam dadaku retak. Mas, apakah kamu pernah berpikir untuk meninggalkanku? Pertanyaan itu membuat Raka berdiri dari kursinya. Dina! Suaranya terdengar marah. Apa kamu benar-benar berpikir seperti itu? Air mataku akhirnya jatuh. Aku tidak tahu harus berpikir apa lagi. Kenapa kamu bisa berpikir aku akan meninggalkanmu? Aku menatapnya dengan mata basah. Karena semua orang di sekitar kita seperti sedang mendorongmu untuk melakukan itu. Raka terdiam. Aku melanjutkan dengan suara bergetar. Ibumu tidak pernah menyukaiku. Dina. Aku tahu itu sejak awal. Suaraku mulai meninggi. Tapi aku tetap mencoba menjadi menantu yang baik. Air mataku jatuh semakin deras. Aku diam saat dia merendahkanku. Aku diam saat dia menyindirku. Aku diam saat dia mencoba memperkenalkan perempuan lain kepadamu. Aku menggeleng pelan.
Tapi sekarang dia bahkan menyebarkan fitnah tentangku. Raka menatapku dengan wajah tegang. Apa maksudmu? Aku menatapnya lurus. Dia sengaja memotretku dengan Arman. Arman? Teman lamaku di supermarket. Raka terlihat berpikir. Jadi kamu yakin ibu sengaja melakukan itu? Aku tertawa pahit. Mas, dia bahkan mengatakan ingin membuatku pergi dengan sendirinya. Raka langsung membeku. Apa? Aku menggigit bibir. Aku mendengarnya malam itu. Malam apa? Malam pertama ibu datang ke rumah ini. Raka terlihat benar-benar terkejut. Kamu mendengar percakapan itu? Aku mengangguk. Dia bilang akan mencari cara agar aku meninggalkanmu. Ruangan tiba-tiba terasa sangat sunyi. Raka berdiri tanpa berkata apa-apa. Wajahnya menunjukkan konflik yang besar. Di satu sisi, aku adalah istrinya. Di sisi lain, itu adalah ibunya. Beberapa detik berlalu. Lalu Raka berkata pelan. Kenapa kamu tidak memberitahuku sejak awal? Air mataku jatuh lagi. Karena aku takut. Takut apa? Aku menatapnya dengan mata penuh luka. Takut kamu tidak akan percaya padaku. Raka terdiam. Ia berjalan mendekat beberapa langkah. Namun sebelum ia sempat mengatakan apapun, suara pintu kamar tamu terbuka. Ibu Ratna keluar. Sepertinya ia mendengar semuanya. Ia menatap kami dengan wajah tenang. Lalu berkata dengan suara dingin. Jadi sekarang aku yang disalahkan? Aku menatapnya dengan napas berat. Namun untuk pertama kalinya, aku tidak menunduk. Aku tidak diam. Aku berkata dengan suara yang gemetar tapi tegas. Karena memang ibu yang memulai semuanya. Ruangan langsung dipenuhi ketegangan. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, perang yang sebenarnya akhirnya dimulai.